Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian para kaum otak ngebul. Gimana kabarnya? Di sini banyak yang nggak sadar kalau 2030 tinggal sebentar lagi. Tapi di balik tahun itu dunia sedang siap-siap berubah secara brutal. Ada gelombang besar yang akan datang diam-diam. Dan sayangnya mayoritas orang masih terlalu sibuk ngurusin hal kecil. Video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngebuka mata kita sebelum semuanya terlambat. Di tahun 2030, jutaan pekerjaan akan hilang karena otomatisasi yang makin masif. Ini terjadi karena teknologi seperti AI dan robot industri berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan untuk menghindari jadi korban gelombang ini, mulai sekarang penting banget untuk melatih skill yang sulit digantikan mesin, seperti kreativitas, empati, dan kemampuan berpikir kritis. Banyak kota besar di dunia akan mengalami krisis air bersih yang disebabkan oleh kombinasi perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk urban yang nggak terkendali. Ini bisa diantisipasi dengan mulai hemat air, belajar cara menyaring air sendiri, dan memahami pentingnya pelestarian lingkungan dari hal kecil. Kita juga bakal menyaksikan transisi besar-besaran ke energi terbarukan, karena dunia perlahan meninggalkan bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi karbon. Supaya gak ketinggalan, sekarang saatnya mulai belajar soal teknologi energi bersih dan melihat peluang kerja atau usaha yang muncul di sektor ini. Pola cuaca akan semakin gak bisa diprediksi, karena efek pemanasan global yang makin kuat. Musim bisa berubah secara ekstrim dan mendadak. Dan untuk menghadapinya, kita harus mulai menyesuaikan gaya hidup. Dari cara berpakaian sampai memilih tempat tinggal yang tahan bencana. Pendidikan formal secara perlahan akan mulai tergeser oleh portofolio digital. Karena perusahaan makin sadar bahwa gelar bukan jaminan kemampuan. Jadi dari sekarang, lebih penting punya bukti nyata berupa karya, hasil kerja, atau skill yang bisa ditunjukkan langsung secara online. Populasi dunia akan semakin tua karena tingkat kelahiran yang menurun. Dan itu berarti sistem sosial dan ekonomi akan berubah secara drastis. Dan supaya nggak keteteran, generasi muda harus siap jadi lebih produktif dan mandiri, baik secara finansial maupun emosional. Manusia dan teknologi akan makin menyatu secara harfiah karena kemajuan di bidang neurotech dan biohacking. Chip di tubuh atau koneksi langsung ke otak bukan lagi hal fiksi. Maka dari itu, penting banget untuk mulai memahami risiko dan etika dari teknologi ini, biar nggak asal terima semua yang baru. Kurikulum sekolah gak akan bisa mengejar cepatnya perkembangan dunia. Sistem pendidikan yang ada sekarang terlalu lambat buat menghadapi tantangan 2030. Dan solusinya, mulai biasakan belajar mandiri, cari ilmu dari luar kelas, dan kuasai hal-hal yang relevan dengan dunia nyata. Uang kertas pun akan ditinggalkan, digantikan oleh mata uang digital berbasis blockchain yang lebih efisien dan transparan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memahami cara kerja aset digital, keamanan dompet kripto, dan sistem keuangan baru yang akan datang. Identitas digital akan jauh lebih penting dibandingkan KTP fisik, karena hampir semua aktivitas, dari pekerjaan, pendidikan, sampai transaksi akan berbasis online. Jadi, bangun jejak digital yang bersih dan positif mulai sekarang, sebelum bereputasi online jadi mata uang sosial utama. Masyarakat modern akan makin terjebak dalam kesepian dan krisis makna akibat individualisme dan kehidupan digital yang dangkal. Untuk melawannya, penting banget untuk tetap menjaga hubungan nyata, hadir secara emosional, dan bangun koneksi yang tulus di dunia nyata. Negara-negara maju akan kekurangan tenaga kerja dan mulai berburu SDM dari negara berkembang, karena populasi mereka menua. Ini peluang emas yang bisa dimanfaatkan dengan cara meningkatkan skill yang dibutuhkan global dan belajar bahasa asing sebagai bekal utama. Waktu akan jadi aset paling berharga karena manusia akan tenggelam dalam tsunami informasi dan distraksi. Untuk itu, sekarang saatnya melatih fokus, mengatur waktu lebih baik, dan belajar menyaring apa yang benar-benar penting buat kemajuan diri. Gangguan mental seperti anxiety dan depresi akan jadi masalah serius secara global karena tekanan hidup makin besar. Dan untuk bertahan, penting untuk belajar mengenali kondisi mental sendiri, berani istirahat, dan gak ragu cari bantuan saat dibutuhkan. Komunitas kecil akan jadi pondasi utama bertahan hidup,
karena dunia akan semakin tidak stabil dan kepercayaan pada sistem besar makin menurun. Maka, sekaranglah waktu terbaik untuk membangun relasi yang sehat di lingkungan sekitar dan jadi bagian dari komunitas yang saling dukung. Cara kerja konvensional akan mulai ditinggalkan karena banyak perusahaan beralih ke sistem kerja digital dan fleksibel. Untuk bisa ikut arus ini, penting melatih disiplin diri, menguasai tools digital, dan menciptakan rutinitas produktif meskipun tanpa kantor. Timpangan ekonomi akan makin melebar karena kekayaan terkonsentrasi di segelintir elit teknologi. Untuk melindungi diri dari ketimpangan ini, sekarang saatnya mulai belajar literasi keuangan, punya rencana cadangan penghasilan, dan berhenti bergantung pada satu sumber income. Konten buatan AI akan membanjiri internet dan makin sulit dibedakan dengan kenyataan, karena teknologi deepfake dan AI generatif berkembang sangat cepat. Penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh hanya karena sesuatu terlihat meyakinkan. Krisis pangan bisa jadi ancaman nyata di banyak wilayah karena sistem pertanian yang tidak berkelanjutan dan perubahan cuaca ekstrim. Salah satu langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan adalah belajar menanam sendiri, mengurangi makanan terbuang, dan mulai peduli pada pola makan. Dan yang paling penting, semua perubahan besar ini bukan terjadi tiba-tiba di 2030, tapi sedang berlangsung sekarang, perlahan dan diam-diam. Maka apapun yang dilakukan hari ini akan menentukan nasib nanti. Jangan tunggu kesiapan sempurna, yang penting mulai aja dulu. Kebanyakan orang baru sadar saat semuanya sudah telat. Tapi kalau nonton sampai sini berarti udah selangkah lebih siap. Jangan simpan info ini sendiri, bagikan ke orang lain yang juga harus tahu. Karena masa depan gak akan nunggu siapapun. Kalau kamu suka konten seperti ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.